Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Omi1 TV. Oke, ini udah lama ya nggak ngupload video. Kali ini kita akan nge-review ya satu buah unit mainan gel blaster ya dari ini mereknya Bohan SLR. Oke, mungkin ini kita singkat saja ya untuk ngebahas videonya. Ini salah satu gel blaster yang saya suka karena gearboxnya udah menggunakan gearbox mirip dengan V2 gitu. Jadi gearbox video itu mirip dengan gearboxnya AEK ya, meskipun ya gearbox di dalam ini bahannya nilon, tapi meskipun itu nilon dia bahannya cukup durable gitu, cukup kuat, baca dari review-review yang lain. Oke, ini mungkin singkat saja ya fiturnya. Ini kita akan bahas pistol gripnya dulu atau P-gripnya. Ini menggunakan model-model Magpul ya dengan leher seperti ini. Selain itu ini receivernya ya, lower receiver bisa dilihat ada marking SLR-nya. Nah, oke, seperti itu ya. Upper receiver ini body nilon ya secara keseluruhan, ada markingnya juga untuk handguard atau wristnya ya. Oke, selain itu ya, part-part metal itu ada di file selector, pin body kan, mag release, trigger, bolt catch metal, charging handle metal, sama ini saya nggak tahu apa ya, tapi ini metal juga ini. Dust cover metal, blowback metal yang pastinya. Oke, seperti itu. Ini untuk tabung popor nilon ya dia. Ini sling swivel ya buat menggantung tali sandang metal, tapi bukan tipe QD. Tabung popor ini menggunakan popor CTR ya ini ya. Ini tabung popor yang saya suka ini. Enak buat naruh pipi. Oke, nah ini yang paling bagian saya suka ya, selain daripada bodinya yang cantik, ini wristnya juga cantik. Ini wrist Giselle ini. Panjangnya 9,5 inci ya, ini bukan senti, inci. Oke, nah di sini ada markingnya juga. Oke, coba kita putar. Nah, ini wrist Giselle namanya. Blowback ada marking SLR-nya juga. Nah, ini yang di atas ya, seperti yang kawan-kawan lihat, ini hollow sight dummy ya, jadi dia nggak bisa di zeroing gitu, tapi ini tetap bisa berfungsi buat nahan sambungan apa namanya, sambungan antara upper receiver dengan wrist ya, biar dia nggak terlalu maju gitu kalau misalkan pakai spring yang agak berat. Oke, ini untuk spek dalamannya. Dalaman itu sudah ganti spring upgrade, ini sudah saya resim juga, sudah saya simming ulang. Sama, oh ya ini belum kebahas ya, untuk inner dan outer barrel itu juga sudah metal. Nah, untuk yang bagian yang ini beli terpisah ini bahannya metal. Kalau yang bawaannya muzzle brake-nya itu nilon ya. Ini hadiah dari pembelian juga. Hand grip, iron sight, nggak bisa dibilang iron sight, ini bahannya nilon soalnya, tapi sangat disayangkan gitu nggak bisa di zeroing. Oke, jadi bagian ini ya, hand grip, iron sight sama hollow sight, ini hadiah dari pembelian. Oke, seperti itu, bonus pembelian nah kan istilahnya. Apalagi yang kita bahas ya, oh ya, ini baterainya sudah saya upgrade juga ya ke yang 11,1 buat naikin fire rate ya atau ROV. Selain springnya ini saya pakai Kinsteel 1,3 mili ya, panjangnya saya lupa berapa. Tapi yang pasti itu EPS-nya sudah naik di kisaran 330-an. Tapi ini meskipun bawaan ya, ini salah satu unit gel blaster yang performa out of the box-nya lumayan tinggi, 270 fps itu udah kenceng. Karena rata-rata gel blaster itu kebanyakan ada di angka 240-an ya. Ini udah 270, udah tinggi dari awal ini. Sama beberapa part di dalam itu sudah saya ganti ya. Ini saya pakai dinamo high torque. Nanti saya mau kembalikan lagi ke dinamo bawaannya ya. Ini dinamo bawaannya. Buat ngecari tahu gitu perbedaan antara misalkan pakai dinamo bawaan kan dengan baterai 11,1 sama
dengan dinamo high torque, pakai baterai 11,1 volt juga. Saya pakainya baterai Hongji aja ya, baterai entry level seperti ini. Tapi ya meskipun entry level ya cukup memuaskan lah untuk performanya. Ini bukan 2000 mAh ya kalau baterai Hongji ini ya, jangan percaya ini ya paling sekitar 1200an lah, sama kayak baterai Onbo. Buat kawan-kawan saya lebih nyaranin baterai Onbo sih, karena ya performanya terjamin lah kalau pakai baterai itu. Saya yang udah hemat aja sih, pakai baterai ini bagi saya juga sudah cukup. Oh ya, ini sudah rewire ya, saya pakai T-plug. Oke, ini mungkin kita coba dulu ya buat tes tembaknya. Ini posisi file selector ada di off. Kalau misalkan naik ke atas, nah naik ke atas ini dia jadi single fire. Sebentar. Oke, coba kita kokang dulu ya. Ini sebentar. Oke. Oke. Ini single ya. Nah, kalau kayak gini, yang paling belakang ya putarnya itu jadi auto. Oke. Apalagi ya? Oke, mungkin sebagai mau ini ya, ini boba yang kita bakal pakai. Kita ganti dulu ya dinamonya ke dinamo bawaan. Pakai dinamo yang ini. Bentar, ini pastikannya kalau misalnya kita mau cabut baterai, pastikan posisi selektornya ada di off ya. Oke, ini udah nggak bisa nembak, berarti aman. Kita bakal cabut baterai sama cabut dinamonya. Oke, ini dia dinamo bawaannya ya. Bukan dinamo bawaan, ini dinamo upgrade ini dari Element ya, Ultra Torque. Ini dinamo high torque. Kalau pakai dinamo kayak gini itu wajib ganti spring ya. Karena kalau dinamo bawaan dia overspin nanti karena terlalu ringan. Ini saya pakai. Oh ya, untuk dalaman ya, ini saya ulang lagi. Ada beberapa part yang sudah saya upgrade. Itu yang pertama, spring pakai yang 1,3 mili ya, bawaannya itu cuma 1 mili. Ini udah jadi 1,3 mili, panjangnya saya lupa itu sekitar 15 atau 16 gitu. Selain itu untuk cylinder head saya pakai dari Jingji, cylinder head Jingji, sama nozzle Jingji ya, itu udah metal. Bawaannya itu bahannya nilon. Bawaannya masih nilon. Untuk piston ya, untuk piston dia bawaan udah metal teeth ya, bawaannya sudah metal teeth. Tapi ya sayangnya bahannya masih nilon sih. Tapi saya nggak berani upgrade ke spring yang cukup keras ya, karena pistonnya tadi masih nilon bodinya meskipun titnya sudah metal. Ini gearset juga sudah metal ya. Sama sudah saya resim ulang gitu. Oke, ini kita coba ya. Kita coba lagi di single ya. Seperti apa performanya? Oke, sebentar. Nah, oke. Oke, seperti itu ya. Kita coba autonya. Oke. Nah, ini Mac-nya ya. Saya pakai Mac. Lupa nih, Mac tambahan ini. Mac bawaan, ini lupa ini merek Mac-nya apaan. Tapi yang pasti cocok buat bohan SLR. Nah, ini bedanya ya, kalau Gel Blaster itu dia ada plat kuningan, karena di dalam magazine ini ada dinamo kecil buat ngeputar bobanya biar bobanya naik gitu. Beda kan sama Mac-nya Alge, ini Mac kerek ya. Nah, ini sesuai namanya, ada kerekannya. Jadi kalau misalkan habis gitu kan yang di sini, ini wajib dikerek. Tapi nanti ini kita bahas ya. Unitnya terpisah ini. Beda lagi. Oke.
Ini biar ganteng aja, ini pakai mic coupler. Ini kita isi dulu ya, kita isi dulu pakai boba ini. Kita isi di mic bawaannya aja. Sekalian mau kita test shoot gitu. Ini sayang saya nggak ada ini ya, nggak ada chrono, jadi nggak bisa ngecek performa ROV-nya dengan dinamo bawaan berapa, dengan dinamo high torque berapa gitu. Oke, kita isi dulu sampai habis. Oke, masih ada. Oke, masih ada. Oke, habis ya, udah habis. Nggak tahu itu ada berapa ratus biji atau kurang. Nah, ini gel blasternya sudah ada mag prime nya ya, jadi kalau misalkan kita tarik trailing handle, dia bakal ngeputar dinamonya buat naikin bobanya gitu ke tipisnya. Oke, ada yang jatuh pak, kita buat aja. Oke, ini kita pasang ya, kita pasang. Oke, ini udah terpasang ya, udah terpasang. Coba ya, ini kita tarik charging handle-nya. Oke, nah dia ngeputar kan, itu tadi dia naikin bobanya gitu. Oke, kita coba di luar ya, sekalian tes shotnya. Ini kita udah di luar ya, ini kita cek dulu untuk jarak tembaknya ya. Ini dari titik saya tempat berdiri ya. Ini sorry kalau misalkan GPS nya loncat-loncat. Nah, ini yang titik awal yang kuning yang di bawah ini, itu titik tempat saya berdiri. Dilanjutkan kita bakal nembak ya ke arah rumah yang ada di depan sana. Itu jaraknya sekitar 40 meter ya, 40 meter lebih kayak gitu. Oke, ini masih gel boba ya, dan sudah pakai hop up. Oke, kita ganti ke kamera terlebih dahulu. Kita buka kameranya. Oke, nah itu bisa dilihat ya, itu jarak ke rumah kosong di depan sana itu sekitar 40 meter. Diukur menggunakan Google Earth. Oke, ini kita coba tes tembak dulu ya untuk yang singlenya. Coba kita atur dikit. Oke, siap ya. Oke, ini jarak tembak dengan dinamo bawaan ya, dinamo bawaan dengan hop up itu udah lebih dari 35 meter. Dengan, oh ya, untuk boba ini saya pakainya boba gel Samarkand 10 kilo. Yang 10 kilo ya resistannya. Lurus ya. Ya beberapa ada yang melayang ya, namanya juga boba gitu kan. Ada yang lurus, ada yang melayang. Sekitar 35 meter ya untuk lurusnya. Coba kita zoom menggunakan kamera 3. Ups. Kelihatan nggak? Ini bisa jadi 40 meter tapi nanti melayang gitu, nggak suka saya. Ini 35 meter sudah sangat capable ya untuk dibawa sukir. Ini unit sudah saya bawa sukir juga sih sebenarnya. Oke, ini mungkin kita bakal tes ya untuk autonya seperti apa performanya. Oke, kita coba tes sebentar. Saya mau naikin HP-nya dulu. Ups, ganti kamera depan. Ini lagi panas pak, tengah hari soalnya. Oke, kita coba ya tes autonya seperti apa. Ini kelihatan nggak? Oke, saya coba. Oke, tadi saya udah make ya, nggak tahu itu masih sisanya atau enggak. Oke, habis. Bobanya juga sedikit soalnya. Oke, mungkin seperti itu ya untuk review dengan dinamo bawaan. Ini akan kita tes lagi menggunakan dinamo upgrade tentunya ya. Coba.
Masih ada atau enggak? Ups. Oke, habis. Oke, kembali lagi ya. Ini sudah kita ganti ya untuk dinamo Wuhan SLR-nya. Ya emang nggak kelihatan sih dan susah juga buat lihatnya. Yang pasti ini sudah kita ganti ya. Ini karena sudah pakai dinamo high torque, dia singlenya malah jadi burst overspin. Oke. Safety off. Oke, ini safety-nya ini ya aktif ya. Kita coba ya untuk yang singlenya. Dia keluarnya malah burst gitu. Coba lihat. Kelihatan nggak? Nah, ini normal. Kemarin malah burst dia. Oke, normal. Normal. Oke. Coba ya untuk jaraknya, bentar. Coba kurang ke atas. Ups. Bagusnya kayak gimana nih? Kayak gini kah? Oke, coba kita tembak ya. Itu jaraknya di titik yang sama sekitar 40-an meter ya kalau misalkan sampai ke rumah yang di sana, rumah kosong di sana. Jarak masih sama ya. Ini perbedaannya cuman ada di roughnya aja. Oke, ini bakal kita coba damek ya. Kalau kayak gini kayaknya nggak kelihatan dah. Kayak gini ya. Nah, mungkin kayak gini ya di kamera 1. Oke, kita coba damek ya. Tapi sebelum kita damek, kita bentar, kita coba dulu mainkan singlenya tapi di auto ya, nggak sampai full. Oke, blowbacknya kenceng ya, nggak jadi saya pakaiin single. Oke, damek sampai habis tadi. Coba lagi, masih ada nggak amonya? Habis. Oke, mungkin cukup sekian ya untuk tes tembaknya. Seperti ini unitnya. Nih, oke, di next video kita bakal nge-review unit AEK konversi ya. Oke, cukup sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.